الناس وبينات من الهدى والفرقان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسل رسوله بالحق بشيرا ونذيرا اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jamaah ikhwan musalla silaturahmi dan juga bagus kepada ketua BKM kita dan juga ketua MTSIL yang hadir bersama ikut di subuh hari yang berbahagia ini yang saya hormati. Mari hadirin, tak jemu-jemunya kita selalu memuji dan memuja, bermunajat dan memanjatkan tauhid doa segala apa saja yang mampu tumbuh dari diri kita sebagai rasa kecintaan dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah sudah sedikit banyaknya mengarahkan hati kita, jiwa kita dan pikiran kita, sehingga kita hari ini yakin betul tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit banyaknya hari ini kita telah ditolong oleh Allah untuk selalu sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan keluarganya. Harapan kita semoga kita mendapat syafaat di yaumil qiyamah. Bila hadirin, mari kita buka majelis ta'lim ini basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita yang terakhir dari poin penyimpangan akidah. Yang pertama dulu, sebabnya adalah karena kejahilan. Karena kejahilan. Apa itu kejahilan? Kebodohan kita. Yang kedua, penyebab terjadinya penyimpangan akidah karena ta'assub. Apa ta'assub? Fanatisme. Yang ketiga adalah taqlid buta. Artinya mengikut seseorang, kelompok atau apa saja pendapat secara membabi buta yang tidak memperhatikan kepada dalil. Yang keempat, wulu. Apa arti wulu? Berlebih-lebih. Baru yang kelima, ghaflah. Apa ghaflah? Lalai terhadap perenungan ayat-ayat Allah. Baru yang kelima, kosongnya rumah tangga dari perhatian terhadap akidah. Baru yang ketujuh, yang terakhir subuh ini, kita dengarkan dulu apa yang ketujuh dari penyebab penyimpangan akidah yang terakhir ya. Apa penyebab penyimpangan akidah yang terakhir yang ketujuh? Yang ini yang sudah, yang ketujuh-tujuhnya ini memang apa yang sudah diungkapkan oleh para alim ulama ya.
di dalam kitab kita ini yang mengarang adalah Dr. Al-Fauzan. Coba dibaca dulu. Yang ketujuh, enggannya media pendidikan dan media informasi melaksanakan tugasnya. Itu yang ketujuh, enggannya media pendidikan dan media informasi di dalam melakukan tugas gitu ya, di dalam melakukan tugas. Enggannya media pendidikan dan media informasi di dalam melakukan tugas. Apa rupanya ya? Apa rupanya tugas media pendidikan dan media informasi yang selama hari ini itu adalah merupakan tugas mereka. Dengan tugas tersebut mereka tinggalkan, sama artinya terjadilah penyimpangan akidah. Kan begitu. Rupanya media pendidikan dan media informasi, tugas mereka adalah seorang muslim dan muslimah. Salah satu yang sangat efektif, ya, yang sangat efektif, cepat, kan begitu, mengakar rumput, adalah pendidikan hadirin. Jadi tugas mereka di dunia pendidikan yang sangat efektif, cepat mengakar rumput ini, apa tugas mereka? Yaitu mengkader, mendidik generasi bawah, ya, umum khususnya pendidikan adalah akhlak. Itu. Jadi bangsa, negara, rumah tangga kalau hendak supaya jujur, terhindar dari kejahatan, adalah akhlak. Akhlak itulah apa? Akidah. Akhlak. Akhlak itu apa? Lam, qaf. Khuluq. Apa itu khuluq? Khalaq. Khalik dulu. Apa itu khalik? Pencipta. Yang mencipta. Makhluk yang diciptakan. Khuluq, kejadian. Jadi yang menjadikan khalik, makhluk yang dijadikan, khalik yang menjadikan, khuluq kejadian. Akhlak lebih sempurna lagi, yaitu kejadian, ya, yang semestinya, yang bentuknya yang dikehendaki oleh Allah sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kejadian yang sesuai yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fi ahsani taqwim, sebaik-baik bentuk. Jadi akhlak itu adalah bisa diterjemahkan sebaik-baik bentuk. Siapa yang membentuk sebaik-baik bentuk adalah Allah. Jadi makanya kaitan akhlak dengan akidah tidak dapat dipisahkan. Maka dikatakanlah akidah akhlak. Akidah akhlak. Jadi akidah salah satu yang paling cepat menyebarkannya akan terbukti di lapangan, kan begitu, yaitu akhlakul karimahnya adalah dunia pendidikan. Sekarang kalau untuk Indonesia, aku rasa dunia pendidikan ini mulai dari tingkat FAUD, Masya Allah,
PAUD, TK, SD ya, SMP, SMA yang sederajat dengannya. Baru masuk university sampai kepada doktor. Bayangkan mulai dari PAUD sudah diajari dia, itu ke dunia pendidikan, masalah akhlak dan akidah. Masuk di TK, pemahaman akhlak juga, akidah, meningkat lagi masuk ke SD sekolah dasar, penanaman akidah dan akhlak, masuk lagi SMP dan SMA, penanaman adik-adiknya mencontoh, teman-temannya mencontoh. Karena umumnya negara kita yang kita cintai ini tak ada orang yang tak sekolah. Insya Allah lebih banyak yang sekolah daripada yang tidak sekolah. Begitu mulai dari PAUD, SD langsung nyambung terus SD dan SMP. Ini adalah dunia pendidikan. Jadi yang membuat terjadinya penyimpangan akidah apa? Enggannya sudah dunia pendidikan ini menanamkan akidah terhadap anak-anak. Apakah gurunya atau apanya lah ya, yang berurusan dengan pendidikan tadi tidak lagi peduli terhadap akidah. Padahal yang paling cepat untuk menelurkan akhlakul karimah di lapangan atau akidah adalah dunia pendidikan. Jadi apalah hikmahnya tahu kita ini, biar supaya tahu kita, terutama kita yang punya pemikiran maju tentang dunia pendidikan, seperti hendak membuat tahfiz, bentuk-bentuk sekolah yang lainnya, utamakan penyebaran akidah, akhlak. Kalau kita persempit lagi, tauhid, tanamkan tauhid kepada dunia pendidikan. Baru enggannya lagi tadi media apa tadi yang kedua? Informasi. Media informasi termasuklah aku rasa televisi ya kan? Televisi, koran, majalah, termasuk ini WA, HP segala macam, kan begitu. Itu media yang cepat menyebar ke pelosok-pelosok selama ada channel, selama ada signal, selama ada transportasi masuk. Ya, tetap bernuansa akidah, tetap mengarahkan kepada akidah, mengarah kepada akhlakul karimah, tetap mengarahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Media ini akan cepat menyebar luas, merata dan menyentuh masyarakat, baik umat Islam maupun non-Muslim. Ini salah satu alat media untuk menyebarkan dakwah. Ya. Jadi ingat hadirin, dunia pendidikan tak ada orang yang tak sekolah, kan tadi banyak yang sekolah, takut orang tak sekolah, macam makan boras, susah tak susah pasti orang makan beras, makanya tak ada rugi jual beras, kan begitu, orang pasti makan beras, artinya dimasak gitu kan. Begitulah dunia pendidikan ini. Media informasi juga begitu, sesuatu yang sangat dibutuhkan orang, baik pandai membaca sama tidak pandai membaca, baik rabun melihat sama tidak melihat, orang pasti mencari informasi.
Jadi ini salah satu kesempatan besar dan peluang besar bagi kaum muslimin. Bayangkan hadirin, begitu bangun, buka televisi langsung Jakarta dilihat. Kalau dulu dari Irak ke Makkah ke Madinah berbulan berjalan kaki. Kalau ada yang meninggal anak bangsa menjemput, Masya Allah, tak nangkulhu 3 hari lagi, bahasa bulan, mayat pun sudah hancur, baru sampai informasi, baru melewati para pedagang. Sekarang tidak, begitu buka, cuk, nampak, sudah ada informasi, meninggal Sanu di Jakarta. Tapi kesempatan ini kita lepaskan, sehingga peluang ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dimanfaatkan oleh syaitan-syaitan, ya, sehingga yang menyebar luas cepat adalah maksiat dan kejahatan. Buka Mbah Google bagaimana cara membuka tabung masjid, bagaimana cara mencuri kereta dengan kunci L, begitu. Itulah dulu kan yang cepat diambil oleh manusia. Buka lagi cap, telanjang bulat nampak, itu. Jadi dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang nyaris itu pula terlaris di dunia maya sampai ke dapur-dapur kita hadir. Ini jangan sampai kita abaikan dan kita lalaikan hadirin. Jangan kita, kalau bahasa Tanjung Balai, layas dalam hal ini. Kurasa Pak Ucok lah kalau nak pandai main apa ni kurasa. Kalau tidak aku tengok budak baru pandai togak, budak pandai membuka. Cap. Pandai Pak, Ucok pun pandai. Oh, ada pandainya. Alhamdulillah. Saya buku bajunya. Masya Allah. Pandai dulu. Begitu tak pandai dia. Ada orang udah anak-anak pandai-pandai togak, cap buka. Segala tahu bapak, kita niat hendak buka dakwah, kadang-kadang apa duluan tampil gambar, Masya Allah, nauzubillah. Bayangkan. Jadi kita kaum muslimin jangan berpikiran mundur ke belakang. Kalau begitu Ustaz, haram menonton TV, haram main HP, haram. Tidak hadirin. Saya secara pribadi, saya tidak setuju kalau Bapak mengharamkan hal itu. Tapi saya lebih setuju kalau itu kita gunakan kepada yang baik. Handphone ini kita gunakan kepada yang baik. Katakanlah ini salah satu ujian dan cobaan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kita gunakan kepada yang baik. Macam Bapak punya HP, punya WA segala macamnya. Bapak WA, Bapak buat tulisan berbicara masalah akidah, masalah tauhid, pelajaran yang kita pelajari ini. Ini tidak mengkomen orang-orang yang sudah selebritis, yang menceritakan lakinya, yang menceritakan istrinya, apa. Ya makin hebat orang tuh. Cap. Ada yang kadang-kadang orang yang suka kasar dalam HP itu kan, aku balas pula. Jangan begitu. Udarakan saja cerita-cerita masalah tauhid, akidah, gunakan, manfaatkan. Insya Allah. Jadi mari dunia pendidikan dan dunia informasi ini kembali harus di tangan kaum muslimin. Kita gunakan sebagai alat untuk media tersebarnya tauhid dan akidah.
apapun ceritanya, walaupun kita katakan 10 kali haram, ini tidak akan terbendung-bendung. 2, 3, atau 10 tahun ke depan, tak tahu kita lagi entah bentuk apa pula lagi nanti ini. Kecanggihan media itu tak bisa terbayangkan kita, tak bisa ini kita hambat dengan haram, bisa gitu. Tapi kita rebut, kita masukkan visi misi kita kaum muslimin, ini yang lebih efektif. Jadi terjadinya penyimpangan akidah, media yang efektif seperti dunia pendidikan ini sudah tak kesana lagi perhatian kita, baik guru-gurunya, kepala yayasannya, yang selalu terbayang di benak apa? Bisnis. Buka TK bisnis, buka SD tujuan bisnis, buka semua bisnis. Jadi tidak lagi memikirkan tentang isi, ya, tujuan, visi misi, apa? Yaitu akidah dan tauhid. Itu. Jadi kalau itu sudah rusak, hancurlah kita dunia pendidikan. Jadi mari dari rumah mulai, hadirin rahimakumullah, kadirlah anak dan istri kita untuk bertauhid dan berakidah. Gunakan dunia informasi Anda, HP, WA dan sebagainya, menulis atau tulisan, yaitu kesempatan untuk menanamkan tauhid dan akidah. Kalau tidak, hadirin, kita akan total kalah. Lanjut. Kurikulum pendidikan kebanyakan tidak memberikan perhatian cukup terhadap pendidikan agama Islam, bahkan ada yang tidak peduli sama sekali. Kurikulum dunia pendidikan yang paling lucu, dunia pendidikan Islam tidak lagi berbicara tentang masalah tauhid dan akidah, hadirin. Padahal yang rentan membicarakan tauhid dan akidah adalah kurikulum pendidikan Islam. Macam ini Pak, tauhid nih. Cuman aku bilang ya, dalam 100 ustaz, berapa orang ustaz lah khusus mengajarkan tauhid? Karena tauhid ini kalau diajarkan, terutama makan tuan dia, makan tuan ya. Yang kedua, kurang semangat menonton, begitu. Tak ada sini lucu-lucu, lawak-lawak, tak ada. Jadi ustaznya pun tak bisa halal menjadi haram. Haram tetap haram, halal tetap halal. Begitulah dia. Jadi agak kurang laris kalau kajian tauhid ini kita paparkan. Belum lagi kita nanti dituduh teroris kalau tauhid ini diajarkan. Karena nanti ujung-ujungnya kemana? Berkonsep kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Itu ujung-ujung daripada tauhid. Tidak ada yang ditakuti kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Walam yakhsha illallah. Itulah tauhid. Yang akhirnya jadi miring tanggapan orang kalau sudah tauhid dan mengajarkan tauhid, masyarakat bertauhid, akan muncul manusia-manusia radikal. Ada pula ustaz mungkin mensepakatinya sehingga akhirnya ya tauhid ini kurang laris. Sehingga dunia pendidikan kurikulum Islam perlahan-lahan mundur, antrek, ya, dikurangi sedikit demi sedikit tentang berbicara tentang masalah tauhid dan akidah. Habislah kalau sudah akidah dan tauhid dikurangi, kurikulumnya tak lagi, habislah, hancurlah. Mulailah pacaran lah guru sama murid,
Kalau murid dengan murid udahlah biasa itu. Habislah. Jadi hancur ya. Jadi enggannya tadi apa? Kurikulum Islam membicarakan tentang masalah Tauhid. Tauhid. Dulu Pak, waktu kami di SD, amatur murah SD saya dulu ya, tahun 77. Tahun 77 itu masih, kalau guru agama masuk masih bagus lagi Pak. Masalah sholat, masalah puasa, banyak. Kalau sekarang, atau waktu saya ide, seminggu sekali baru masuk guru agama. Itu pun ketika Bapak antara 3 bulan kurikulumnya masalah ajan. 3 bulan ajan saja. Naiklah aku tengok ke atas meja, ajan lah muridnya. Allah, gurunya guru perempuan. Abah, iya ulah ajan saja 3 bulan dapat itu. Udahlah, barulah biasanya itu belajar wudhu, tak boleh habis lah. Kalau sonam tadi ya. Dulu Pak, ibtidaiyah. Siapa di sini guru ibtidaiyah? Tapi saya tidak pernah masuk ibtidaiyah, tapi saya guru ibtidaiyah. Aduh lah, saya tak pernah sekolah ibtidaiyah, tapi saya guru ibtidaiyah. Waktu itu kami sudah belajar nahu kan Pak di ibtidaiyah. Walaupun aku tak mengerti waktu itu dulu, kan mengajarkan ke wajah-wajah. Aku juga al-kalamu waladul murakkabul mufidu bil aqdah. Udah membahas rukun iman segala macam. Kalau kirim, tahu lah aku tak apa juga tidak kira. Tak mengerti aku. Iya, aku tengoklah gurunya itu pulang dari mengajak, aku tengok dia pun aku tengok senang baju gak di jalan itu dia apa. Itulah. Jadi kurikulum Islam itu sudah mundur atrek ke belakang. Kalau dibilang kan sekarang pendangkalan, cuman ya. Pokoknya kurikulum itu lah sedikit demi sedikit. Masya Allah ya. Ya Allah. Hancurlah kita kalau begitu. Nah terus oke. Sedangkan media informasi, baik media cetak maupun elektronik, berubah menjadi sarana penghancur dan perusak. Ya Allah. Akhirnya media cetak, media penghubung informasi, apa lagi tadi? Berubah menjadi alat penghancur generasi yang dihancurnya, masyarakat yang dihancurnya. Mulailah perang media, gitu kan? Dirusaknya lah anak-anak generasi. Ya Allah, budak-budak kocik, budak pandai, kayak berbuat kejahatan dari media ini, informasi tadi. Sudah pandai. Bapak lihat sendiri, keterungkapan kita lagi ya, menjadi alat penghancur. Ya Allah, lebih banyak ya, tak seimbang lah terus yang membuat manusia menjadi baik. Seram, mengerikan. Dulu ada warnet di samping rumah saya, agak aktif sampai subuh. Tapi kini tidak lagi, jam 12 sudah tutup. Atau jam 4 subuh. Balik-balik apanya itu begitu. Apa yang ditonton orang sampai subuh. Tapi dah ada setahun juga tengok tahan lagi. Biasanya atau jam anda nang habis tahajud ni dia kasih itu, tak tahu gitu. Anda terus tak tahajud. Ayo. Masya Allah. Lanjut oke. Atau paling tidak hanya memfokuskan pada hal-hal yang bersifat materi dan hiburan semata. Ya. Atau media tadi hanya berbicara tentang masalah hiburan semata. Hawa, saling mencaci, saling mendebat, saling memaki, itu tidak ada. Menampilkan hal-hal pornografi yang mengumbar hawa, nafsu, ya. Kini
muncul pula lagi apa namanya ini, dunia informasi penipuan melewati itu juga di telepon. Halo Pak, ini kita hendak melelang, ada mosi lelang apa? Kadang-kadang yang menghubungi kita itu orang yang pernah kita kenal pula. Masukkan Bapak dulu duit Bapak ke rekening ini, Bapak akan mendapatkan banyak televisi, HP segala macam, mobil segala macam. Betul, pandi dimarahinya. Jadi itulah digunakan media tadi menjadi alat perusak dan penghancur. Hiburan begitu juga, ya. Nenek-nenek tak pandai menyanyi juga ikut tampil, dipasarkan menyanyi. Wah, deh. Jadi apa namanya, media tadi akhirnya itulah dia ya, apa namanya, menghancur ya. Lanjut. Tidak memperhatikan hal-hal yang dapat meluruskan moral dan menanamkan akidah serta menangkis aliran-aliran sesat. Akhirnya tidak lagi yang kita harapkan, yaitu menanamkan moral, menanamkan akidah, atau menangkis atau mengurangi lajunya, derasnya penyesatan, kesesatan, pendangkalan akidah. Tak terbendung-bendung lagi. Terus dari sini muncullah generasi yang telanjang tanpa senjata, yang tak berdaya di hadapan pasukan kekufuran yang lengkap dengan persenjataannya. akhirnya muncullah generasi-generasi kita yang sangat mengerikan. Muncullah generasi yang telanjang tanpa senjata di hadapan para penyandang kekufuran atau penyebar kekufuran. Akhirnya tinggallah generasi sejarah. Bahkan almarhum Zainuddin MZ, Islam maju Pak, Cordova. Ya, Spanyol, Islam besar, berkembang di Eropa, Prancis. Kapan dulu Imam Syafi'i di mana Pak? Di Spanyol, umpamanya. Di Islam kembang mayoritas. Kapan dulu? Sekarang tinggal puing. Begitu hadirin. Dulu Myanmar ya, Myanmar hebat Islam di sana. Tahun abad terakhir ini pembantaian sadis terjadi di mana? Di Myanmar. Rohingya. Hampir di setiap negara umat Islam berkuasa dulu, tapi sekarang orang kafir Pak. Walaupun kita sudah serupa dengan mereka, jangan Bapak harap mereka udah suruh mari sayang. Tidak Pak. Sebelum pindah KTP tanda pengenal, orang kafir tak pernah senang. Kalau sempatlah senang orang tuh sebelum kita pindah KTP, hapus sajalah firman Allah, walan tardo angkal Yahudu walan Nasr hatta tabi'a millatahu, hatta sehingga tattabi'a, mereka mengikuti millah mereka, sehingga umat Islam mengikuti millah mereka. Kalau saya menerjemahkan bukan itu lagi, sehingga umat Islam murtad keluar dari agama, barulah taibat di orang itu. Serupunya kami sama kau, sama-sama tak sembahyang, sama-sama ikut ritual, sama-sama bernarkoba kita. Janganlah kau bantai aku. Tidak, kau masih KTP Islam. Cak, orang-orang. Akhirnya tadi lahirlah para generasi
cucu-cucu kita, masya Allah, merinding bulu roma kita. Apa? Tampil sebagai pemuda yang telanjang tanpa senjata di hadapan apa? Pasukan kekuburan. Masya Allah. Lanjut. Judul baru habis ya. Alih waktu kita. Sedikit lagi ya Pak. Kalau kita penting. Coba baca 7 macam. Itulah penyebab terjadinya penyimpangan akidah. Yang terakhir apa tadi? Enggannya media pendidikan dan media cetak atau informasi. Dunia pendidikan kurikulumnya tidak lagi ya arah ke sana. Jadi berkesertaan ketua kita MTZIL adalah orang pendidikan, kepala sekolah pula. Ya alhamdulillah, bukan aku memuji-muji beliau ini, di mana sempat baik gurunya anak buahnya itu dan selalu latih belum dia bicara bendera, bicara itu masalah tauhid dan akidah. Kalau sempat hari macam 2023, Ellen dibunuh semua biar tinggal di seorang. Artinya apa? Artinya harapan kita seperti itulah ya. Guru-guru macam begini, ya kepala sekolah memang kesempatan dia lah menyampaikan dan menyebarkan dakwah penanaman akidah. Emang adalah salah satu kesempatan ya di dunia kurikulum. Walaupun kurikulumnya tak ada, sempatkan bicara masalah tauhid, akidah dan akhlak. Mungkin itulah yang yang akan kita lebih bernilai dan berharga kita wariskan dengan mereka. Begitu juga dengan anak-anak kita di rumah hadirin rahimahumullah. Jadi episode berikutnya cara penanggulangan, ikan bogeng. Coba baca sedikit temanya. Cara penanggulangan penyimpangan akidah. Nah, kita akan memaparkan bagaimana cara menanggulangi penyimpangan akidah tersebut. Di sini ada 4 macam ya kan? Ada 4 poin cara menanggulangi yang sudah terjadi kesesatan dan penyimpangan yang begitu pesat, seperti tumbuhnya jamur di musim hujan. Bagaimana cara menanggulangi hal tersebut? Ya, jadi saya rasa ya sampai di sini dulu. Hanya Allah lah yang lebih tahu tentang apa yang akan kita paparkan, supaya jangan bosan. Mungkin Bapak banyak kegiatan lagi. Semoga dalam penyampaian ini ada manfaat dan kesannya, terutama kepada pribadi saya sendiri dan untuk kita semua. Jadi jangan lewatkan hadirin Ahad subuh depan, yaitu bagaimana cara menanggulangi. Jadi ada 4 poin. Kita menyuguhkan cara menanggulangi kesesatan yang sudah merajalela ini. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita tutup dulu buat sementara dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau salah. Tadi dari pendidikan, akidah dijajar dulunya Pak, dia pun tak banyak sedikit. Namun kalau dulu tetanggaku di sana, anaknya MPI, ada di MAN, ada Ibu Bahan, ada di Al-Wasdiyah, semuanya itu dengan agama.
Terus ini kami mengaji di silaturahmi kami ya. Ikut kau kemari kau ya. Iya, Pak. Betul, Pak. Kayak kami tunggu ya. Iya kemari lah kau ya. Nah, assalamualaikum. Terus ada mana ada terus lagi. Tapi Pak, Tapi sudah pulang ke rumah, maaf ya, orang tua yang di rumah tadi, abahnya kadang tak berjilbab, terbuka aurat, kadang-kadang ayah bercelana pendek, akidahnya kurang. Makanya pendidikan tadi nampaknya belum berhasil di sekolah. Karena terutama di rumah lah yang paling mantap. Seperti yang dibuka pada minggu lalu. Hasilnya akibatnya Pak. Kemudian dalam hal itu media, sekarang menurut Pak Bahar TV dakwah sudah banyak. alhamdulillah. TV dakwah Ya. setiap hari ada tanpa iklan ya iklan. Walaupun ada iklannya iklan kitab lah. Iya. Sebenarnya kita yang tahu nak mendengarkan buka channel itu. Itu banyak pelajaran agama. Iya. TV dakwah. Iya. Demikian Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum mohon maaf. Pertanyaannya? Ya pertanyaan tersebut. Bapak dan orang pulang. Gimana caranya? Nanti kata dulu bahasa begini. Iya. Di sekolah kan anak Iya, sekolah. iya. Di sekolah kan anak sekolah agama. Iya. Tapi sekolah itu dengan pendidikan di rumah tak sama. Tak sama. Nah, disuruh kalau anak berjilbab di sekolah, omaknya tak berjilbab begitu kan. Jadi siapa yang salah sebenarnya? Sekolah yang salah atau omaknya yang rumah salah? Kalau nampak pula seperti itu, sekolah sudah menjalankan tugas itu kan gitu kan. Tapi dengan pengaruh di rumahnya pula nampak hebat kan. Iya, kalau di sekolah sekarang, apalagi sekolah yang pulang-pulang ke rumah ini, berapa jam dari sekolah? Jam 8, 9, 10, 11, 12, jam 1 udah pulang. Berapa jam di sekolah? 6 jam dia. 5 Oh iya. Mana banyak di sekolah ketimbang di rumah? di rumah. Di rumah. Iya, jadi sekolah sudah menjalankan tugasnya kan begitu. Rumah pula lah tak sejalan kan. Tapi insya Allah kalau sekolah ya terus berpacu menanamkan akidah, tauhid, akhlak, insya Allah tujuan daripada pihak yayasan atau guru-guru yang mengkaderisasi murid-muridnya ya memang betul-betul efektif dan ikhlas, positif, ikhlas. Ini insya Allah anak ini akan cukup mewarnai, insya Allah akan mampu mewarnai sedikit banyak di dalam keluarga tersebut. Di dalam keluarga tersebut, insya Allah kekuatan dan keikhlasan para guru-guru yang disalurkan melewati murid. Murid ini adalah bak panah ya, bak panah. Guru laksana busur, murid laksana anak panah, kata Ibnu Qayyim, akan siap mengenai sasaran. Satu sasaran, yaitu para kepala wali rumah tangga, wali murid rumah tangga yang itu akan dilepas ke rumah. Kan begitu. Saya Pak, terus terang saja, anak saya dulu waktu di TK, kadang kan tadi dengar orang tuh baca Bismillah makan. Bapak tak pakai Bismillah makan. Ayo, siapa makan tak pakai Bismillah akan masuk setan, kata orang. Bapak salah satu makan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzaban nar. Amaknya pun Bismillah. Memang kekuatan
guru yang di sekolah yang ikhlas, amat dahsyat. Apa tadi kata Ibnu Qayyim? Laksana busur dengan anak panah akan siap menghantam kemana diarahkan. Kalau tangga, anak tersebut menjadi pelor. Oma keluar. Kami mama jilbabi sekolah TK, ama keluar belanja tak pakai jilbab. Memang ada poin-poin yang disampaikan guru tuh amat mampu menggugah para wali-wali yang ada di rumah. Nah, jadi kalau udah diajar oleh guru, potensi guru insya Allah tak salah lagi rumah tangga. Tapi ingat harus berperan keduanya, para wali, murid, dan orang tua murid dan sekolah akan, karena inilah yang akan muncul menjadi kepling, menjadi lurah, menjadi camat, menjadi wali kota, bupati, gubernur, dan presiden. Insya Allah Pak, Bapak rasakanlah dulu parah-parahnya negeri kita yang kita cintai 20 tahun yang silam. Kalau 20 tahun yang silam serentaklah kita membina generasi. Masya Allah, kurasa saat ini kita berdiri untuk Indonesia syariat Islam. Kurasa masing-masing tak palak membola anaknya. Kan ini jadi malam tadi Pak, saya berjumpa dengan murid saya yang berusia dia 9 tahun 10 tahun mengaji di rumah. Orang Masa Banjar. 20 tahun saya tak jumpa dengan ustaznya dia. Dia sudah doktor, dosen di mana semalam di UIN Jakarta. Siapa ini? Ayah-ayah nanti kami mencium aku, Ustaz, ingat dulu Ustaz dan merawat keluarga kami yang tak kenal agama dengan berkenal agama. Ingat Ustaz Pasar Banyak yang begitu hancur, itu Pasar Banyak hancur malalah Ustaz datang setiap malam tahu dia menceritakannya. Bayangkan dia sudah menjadikan begitu. Kalau dari 20 tahun dulu semua cuma tak tahu kita selama 20 tahun kita habis kalau kita tak tahu kita bagi. Tapi ambil sajalah hikmah gitu kan. Mungkin Allah akan memberikan kesempatan kepada yang lain. Kalau dari bawah ni insyaallah 20 tahun. Ini udah berapa umur kita? Dah 50. Cuma mari kita serentak dulu, kita tempo dulu 15 tahun akan datang. Masing-masing masuk. Kan ini akan muncul jadi keping, jadi abu kata. Jadi tentara, jadi polisi, menjadi hakim, menjadi jaksa. Kalau di atas kan mati itu pula. Mati. Jadi tahu, makanya Ali datang sahabat dia. Ali, kenapa Ali di zaman Rasulullah manusia, masya Allah kan gitu kan, toat-toatnya segala macamnya tak pernah terjadi. Nah begitu kan. Apa kata Ali? Aku tak elok-elok di zaman itu. Kayaknya macam aku orangnya. Hari ini begitulah kalau tengok kayak macam kau kata Ali. Pas pada tahun ini mungkin kepulangan Ali mungkin tahu juga kan. Macam kau. Ya makanya beginilah itu. Jadi artinya apa? Pemimpin yang ada itu adalah gambaran dari diri kita. Hadis itu Pak. Pemimpinmu adalah gambaran dirimu. Jadi anak mana yang diri kita, tak pemimpin kita. Tidak gitu. Tapi entah logis macam mana, tak tahu itu hadis. Cuman mari kita sama-sama memikirkannya. Betul kan? Bagaimana kalau gambarannya itu gitu kan? Cuman aku ilmiahnya gitu kan. Pokoknya pemimpin kita adalah gambaran diri kita. Pemimpin masyarakat kita yang ada itu diri kita. Jadi kan, begitu itu ada diri kau, lingkungan kau gitu. Yang macam kayak baik itulah diri kamu, mana ada lingkungan kamu itu macam zaman kamu itulah kamu, itu. Nanti cuma menafsirkan itu, begitu ya. Insyaallah jadi mari hadis Rasul dari al-baitu madrasatu. Rumah kamu adalah sekolah kamu. Banyak hadis itu. Ibumu
dan ayahmu adalah dosenmu yang belum tertinggi. Ya banyak itu. Memang Rasulullah Allah tak ada tahu awak entah apa lah universitas dia. Tapi begitulah apa yang diungkapkan dia itu lebih kalah daripada yang ada 10 profesor yang ada hari ini. Nah, itu. Allah alam. Sampai sini dulu. InsyaAllah. Ada lagi Pak Sugeng nanya? Sekali lagi bisa. Jadi lagi. Mohon maaf juga kalau salah ini. Dulu, waktu kami mengaji di Pak, guru kami menyampaikan itu ke hadis atau apa tak tahu saya Pak. Kalau adalah misalnya masyarakat atau keluarga itu sendiri, diajak beribadah, Sembahyang salat. ibadah sholat, apa segala macamnya. Dulu kamu ni. Jadi tak mau dia, Tak mau. lemah lembut pun tak mau dia, bertahun-tahun itu aja tak mau dia. Boleh kita membunuh itu Pak. Iya. Boleh dibunuh macam-macam. Jadi onda dapat tahun-tahun begitu juga pula. Boleh dibunuh. Kisos toh, kisos. Ini yang penkisos. Tapi Pak kan tahun tadi pulang silakan dari ikan. Lagi payah tak lupa. Bisa jadi kuat pula karena diikal tadi. Jadi sama kita. Iya, memang Masya Allah ya. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, apa kata Rasul? Ta'u unuqahu, potonglah lehernya. Siapa itu? Orang peninggal sholat. Jadi dari faktor unuqahu inilah sehingga berbeda pendapat para imam-imam. Ada mengatakan Imam Syafi'i 5 kali tak sembahyang dia, dipujuk juga tak ada, kan begitu? Baru jatuh eksekusi. Datang pula Imam Hanafi dan Imam Hambali, ada mengatakan 3 waktu. Tak ada dia dikurung, udah dikurung, tak ada lagi dia dibiarkan sampai mati, gitu ya. Jadi banyak orang tuh menafsirkan faktor unuqahu ini, ada katakan bunuh, ada mengatakan bunuh juga tapi tak dipotong masuk ke penjara kabinet. Itu baru satu ibadah yang ditinggalkan. Belum lagi nanti melakukan yang diharamkan seperti zina, dirajam kan begitu. Lain lagi nanti mencuri 1/4 dinar, apalagi korupsi kan begitu kan. Korupsi tak batangan, tak bakal kita bakal malah itu. Nah, kan begitu. Jadi hadirin, bagaimana lah kalau andai kata di lapangan itu jumbuk itu Ustaz? Jangankan di lapangan, di dalam rumah kita Ustaz ada dapat. Biar tak pala heran kita, laki pas sembahyang, bini tidak. Adanya sekarang bini pas salat, laki tidak. Adanya pula sekarang laki salat, bini salat, anak tidak. Ada pula serumah tak salat, kan begitu. Nah, kalau berdirilah syariat Islam, ada tuan kodinya, ada muftinya, begitu kan, di masyarakat itu nanti kan dibentuk. Para pemerintah akan kerjasama, akan didapatkan informasi mereka tidak sholat, kan, maka terjadilah eksekusi. Sudah, hadirin, tentang eksekusi tersebut juga kalau berdiri namanya konon asasi namanya. Hukum. Nah, konon asasi artinya hukum-hukum syar'i, konon asasi. Insya Allah ya itu
di Aceh dulu habis tuntas kami bahas. Jadi cuma pembahasan saja. Gimana dipraktekkan gitu. Kalau berdiri Koran Asasi yang melakukan ya, eksekusi itu adalah apa? Khalifah. Khalifah yang melakukan. Khalifah itu adalah apa namanya? Pemerintahan yang akan melakukan. Tugas masyarakat nanti melaporkan sampai mengeksekusi kafir atau tidak kafirnya seseorang juga adalah khalifah, ya, yaitu fatwa dari para ulama. Kita patuhi hal itu. Jadi kita tidak sembarangan masyarakat mengkafirkan seseorang. Satu kafir. Kalau ternyata Bapak lihat memang dia kafir, tapi ulama besar belum memfatwakannya, cukup Bapak saja yang mengkafirkannya, tapi jangan Bapak laporan ke orang. Itulah kafir itu, jangan. Kenapa? Karena belum ada pintu gerbang fatwa dalam hal itu. Nah, jadi belum ada pintu fatwa, jadi kita tidak boleh mengeksekusi, mengkafirkan seseorang. Walaupun Bapak jelas dia kafir, tidak ada hak Bapak. Kalau Bapak hanya sebatas tahu Bapak sendiri aja. Aku tidak bisa membayangkannya, mati. Kenapa tak bisa membayangkan? Nampak aku sendiri, aku tahu, ya udah. Tapi yang Bapak umumkan, Bapak ambil nih. Hadirin wal hadirin rahimakumullah, umumkan sama kamu ya. Dia nih begini-begini, ya tak perlu. Kecuali ulama memfatwakan dia nih jatuh fatwa ulama, dia adalah kafir umpamanya. Kalau nak tanya, ya Ustaz ulama, kenapa dia kafir? Karena dia manusia peninggal sholat umpamanya, gitu kan? Baru. Jadi namun kita untuk mengeksekusi, lalu eksekusi kita umumkan sehingga membuat orang, itu tidak boleh. Itulah butuhnya ilmu syar'i ini. Kalau tidak, masya Allah, ya, maka terjadilah yang terjadi di lapangan apa? Ada yang nanti saling mengkafirkan. Salah itu Pak. Tidak boleh, tidak ada hak kita. Kalau udah tahu kita kafir dia, pokoknya menurut kita saja. Kenapa? Kita umumkan. Nanti kalau apa tidak boleh kita umumkan. Nanti kalau kita umumkan, mana tahu dia nanti taubat. Bagaimana pula Bapak nanti maafnya? Begitu juga menulis. Si anu kafir begini, tak boleh Pak. Taubat dia nanti bagaimana bukunya yang sudah Bapak sebarkan? Saya ingat sekali Pak, sebuah karangan buku, masya Allah. Tapi saya berdoa kepada Allah semoga diampuni Allah dosanya. Dalam buku ilmiah dia Pak, bukan hanya seluruh Indonesia menyaksikan solihin, suasana segala macam, hampir atau berapa lembar saya tengok. Sekarang sudah mati dia. Iya, semoga diampuni Allah lagi. Karena tak tahan nanti di neraka. Karena apa yang dia tuduhkan dalam buku itu, saya rasa tidak ada pada diri saya. Ya, tak sengaja saya diam, tak sebutkan namanya ya. Masya Allah. Bikin aku dulu seperti itu. Kalau aku tahu, bagaimana bukunya yang sudah menyebar di S2 dan S3 sedang membaca itu. Bahkan pernah ada penelpon aku, Ustaz, ini nama Ustaz ini. Iya, bagaimana bunyinya? Bagaimana dia membela? Oh, tidak. Jadi dia berkelit dengan nama pengajian solihin. Seakan-akan kalau di debat nanti nama pengajian itu organisasi solihin, bukan pribadi. Begitu kalau ada pernah saya tanya seorang pembicara, yang pembicara itu cenderung dengan dia membela, ya begitu model itu. Tapi apa pun ceritanya, ya karena dia sudah mati, kita doakan kepada Allah semoga kalau andai kata itu dunia terbaik dan tabi'nya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seorang muslim adalah pemaaf. Kita maafkan, tak apa-apa. Tapi suatu saat nanti kan payah juga, anak saya nanti kan sekolah terus, dia kan baca buku itu. Saya takut akan dendam pula akan datang. Jadi saya pun ceritakan kepada anak saya, kalau kamu sekolah ada nanti nama-nama bapak tercatat nanti di dunia kita begitu, jangan diambil obat. Karena ada juga murid-murid saya juga yang sudah doktor membaca itu. Ini alim cuma ini gitu, dulu kita gilingin, tahu sah, biarkan aja. Itu. Jadi
yang nampak bapak di depan ini orangnya adalah sangat unik sekali. Sangat unik. Alhamdulillah balik gitu merapat termasuk Pak Ujo Nahu. Pak Ujo Nahu ini orang kampung saya ini. Balik orang unik, balik tampil ke permukaan. Tapi begitu pun kita mari jangan ada dendam di hati kita ya Pak. Kalau umur kita yang sudah tumbuh jagung bertinggal berapa waktu lagi ini memacet lah gitu. Sampai di mana lah kita pertahankan kejabatan gitu.